Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus masjid beserta jajaran yang hadir malam ini, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih Masjid Agung Nurul Iman yang hadir malam ini, yang sama-sama kami muliakan. Bapak Ibu, sebagai landasan pembicaraan kita pada malam hari ini, ada firman Allah dalam surat Hud ayat ke-6. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah lebih mengetahui di mana keberadaan makhluk yang akan diberi rizki itu. Wa mustawda'aha, dan Allah lebih mengetahui di mana tempat perbendaharaan rizki itu disimpan. Kullum fi kitabim mubin. Semua itu sudah ada ketentuannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, persoalan rizki ini adalah masalah kita semua manusia selaku makhluk yang berkebutuhan. Karena kita butuh makan, minum, sandang, papan, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Cuma di dalam Islam perlu kita ketahui kaum muslimin, yang namanya rizki itu secara umum terbagi kepada dua. Ada rizki madi. Rizki madi itu artinya rizki yang tampak, berupa uang, gaji, perhiasan. Dan ada rizki yang tidak tampak, yaitu disebut dengan rizki maknawi. Umpamanya badan sehat, kemudian dapat hidayah, kuat iman, terbuka hati untuk melangkah ke masjid, anak-anak sopan dan santun, itu semuanya juga terkategori kepada rizki. Maka di dalam hidup ini Allah memberikan sesuai dengan porsi dan ketentuannya masing-masing. Cuma walaupun demikian, di dalam Islam ada dua, ada rizki yang sudah dijamin dan ada rizki yang harus diusahakan. Rizki yang sudah dijamin sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Hud ayat ke-6 tadi. Kata Allah, tiada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah. Di balik itu ada rizki yang harus diusahakan. Jadi makanya
Kita tidak boleh hanya menunggu saja tanpa harus berusaha. Padahal kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib seseorang atau nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Makanya kalau kata orang Minang, kok ndak kayo awak rajin mencari, kok kandak pandai rajin beraja, kok kandak mulia tepati janji. Diperintahkan, fa iza nudiyati salat fantasiruna fil ard, apabila telah selesai menunaikan salat bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Itu perintah untuk kita mencari. Makanya kaum muslimin, coba perhatikan burung murai. Burung murai itu kalau tidak bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia tak akan dapatkan makanan. Sebab ulat yang ada di pokok kayu itu kalau matahari sudah terbit, dia masuk lagi ke dalam lubang kayu itu. Makanya burung murai itu bangunnya pagi-pagi, dia berkicaunya pagi-pagi, karena makanannya tuh keluar adalah pagi-pagi hari. Jadi kita juga seperti itu, berbeda. Orang yang rajin mencari, orang yang banyak sumber pendapatannya, dengan orang yang bermalas-malasan hanya tiduran-tiduran saja. Jadi makanya oleh sebab itu di dalam Islam kedua kategori ini diatur. Cuma pada malam hari ini ada yang perlu kita tegaskan. Ada satu penyakit terkait dengan rezeki ini, disebut dengan istibto. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi. Kata Rasul, ayyuhan nas innakum la yamuta hatta yastakmila rizquha. Wahai manusia, engkau tidak akan mati sebelum Allah sempurnakan untuk kalian rezeki kalian. Belum mati lagi kita selagi rezeki kita masih ada. Walaupun masih ada sesuap nasi, sebutir nasi, rezeki kita belum akan mati. Kecuali kalau rezeki kita sudah disempurnakan, baru kita akan mati meninggalkan dunia ini. Makanya kata Nabi, fala tastabti'u 'alar rizqa. Jangan kalian istibto terhadap rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyakit istibto ini? Istibto ini kaum muslimin merasa rezeki dijauhkan, merasa rezeki dilambatkan. Seolah-olah hidupnya lah yang paling melarat. Orang lain berlebih, dia selalu merasa berkekurangan. Sehingga dia tidak sabar terhadap rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penyakit istibto ini, merasa rezeki dijauhkan atau merasa rezeki dilambatkan. Orang yang terkena penyakit ini ada 3 cirinya. Yang pertama, orang itu biasanya suka berkeluh kesah, mengeluh, curhat. Curhatnya tidak kepada Allah, tapi kepada sesama. Semuanya dikeluhkan. Hidup saya paling merasai, ini mati, ini susah, ini enggak jadi, segala macam. Mengeluh saja, tidak ada bersyukur. Itu orang istibto, tidak ada ucapan syukur dalam lisannya. Yang ada hanya mengeluh sepanjang hari. Dan biasanya orang seperti ini susah. Kalau ada orang membagikan bantuan, walaupun dia sudah dapat, dia akan merasa belum dapat juga. Karena memang tipenya seperti itu, merasa rezeki dijauhkan. Kemudian yang kedua, setelah dia mengeluh, biasanya orang ini cenderung kikir. Karena menurut anggapan dia, dialah yang paling susah hidupnya. Menurut anggapan dia, dialah yang pantas untuk ditolong. Dialah yang pantas untuk dibantu. Sehingga dia hanya mampu mencawan saja, kalau bahasa orang, mencawan, tidak mau mencerek, hanya menerima saja, tangan di bawah saja. Ya, orang istibto itu seperti itu, karena merasa rizkinya dijauhkan, merasa rizkinya sedang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih parah. Apa lebih parahnya? Biasanya orang yang menderita penyakit istibto ini, kalau dia sadar memang hidupnya tidak sebanding dengan yang lain, itu wajar lah. Karena gaji orang pegawai sekian, kita pengangguran tidak mungkin sama. Tapi ada juga sebagian manusia tidak sabar dia menanti rezeki. Dilihat kawan sesama besar sudah punya rumah, dilihat kawan sesama besar sudah punya mobil, dilihat kawan sesama besar punya ini dan itu.
Akhirnya dia teringin pula dalam hatinya supaya hidupnya bisa setara dengan kawannya, supaya hidupnya bisa setaraf dengan yang lain, padahal dia tidak punya kemampuan. Akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama, dia meminjam dulu di luar batas kewajaran. Jadi kaum muslimin, mohon maaf, pinjam meminjam memang diatur dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Tapi kalau meminjam untuk gaya, meminjam untuk kemewahan, meminjam untuk bermegah-megahan, meminjam untuk menandingi hidup tetangga, menandingi hidup kawan sesama besar, ini suatu musibah. Dulu orang meminjam karena kebutuhan, tidak ada yang mau dimakan baru dia meminjam. Tapi kalau meminjam untuk keinginan, kebutuhan ada batasnya, tapi keinginan tidak ada batasnya. Hari ini tengok rumah orang mewah, besok rumah kita jauh di bawah orang. Hari ini mobil kita paling bagus, besok mungkin mobil tetangga pula paling bagus. Jadi makanya orang yang istiqto ini biasanya dia cenderung menempuh jalan pintas supaya hidupnya bisa setara dengan orang. Yang pertama meminjam, yang kedua mungkin dia jatuh kepada bisnis-bisnis yang diharamkan. Dia bisa saja jualan narkoba, judi online. Kalau pejabat mungkin korupsi, mengambil hak orang lain supaya hidup bisa setaraf dengan yang lain, padahal bukan haknya, karena demi tujuan supaya hidup setaraf. Kenapa demikian? Karena tidak sabar menanti rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin instan, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses. Makanya hari ini kan banyak kita lihat itu. Ada podcast, ada di YouTube, cara gila ingin cepat kaya, cara instan ingin sukses, kan banyak itu kiat-kiatnya. Jadi cara gila ingin cepat kaya, ujung-ujungnya gila benaran. Kenapa? Karena terobsesi ingin cepat berhasil, padahal kita nggak punya kemampuan. Terobsesi ingin hidup setara dengan orang lain, padahal gaji kita berbeda. Tidak bisa. Masalah rezeki itu kita harus sabar menanti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, sambil kita berusaha mencari jalan yang terbaik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena manusia itu beranggapan kemewahan itu terletak daripada harta benda. Padahal kata Allah, ya ayuhan nas, kata Allah, innal ghina laisa, kata Rasul ya, kata Nabi, innal ghina laisa an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Wahai manusia, sesungguhnya orang yang kaya itu bukanlah banyak harta benda, bukanlah kaya dengan perhiasan harta benda, tetapi orang yang kaya itu adalah ghinan nafsi, kaya jiwa. Jadi selagi manusia beranggapan bahwa orang yang kaya itu banyak hartanya, selagi kita beranggapan orang yang kaya itu banyak perhiasannya, mewah rumahnya, mewah kendaraannya, cukup segala fasilitasnya, kata Nabi itu bukan orang kaya. Tetapi yang sebenar kaya itu adalah ghinan nafsi, kaya jiwa. Apa bedanya kaya harta dengan kaya jiwa? Berbeda. Orang kalau harta saja yang banyak, jiwanya miskin, itu susah. Orang itu biasanya selalu menengadahkan tangan karena memang jiwanya yang miskin. Sudah tak pantas dia menerima bantuan, tapi dia masih mengharapkan bantuan karena memang jiwanya yang miskin. Beda kalau orang kaya harta, orang kaya jiwa, itu berbeda. Dia sadar dia dirinya sudah tak mungkin lagi menerima, bahkan dia cenderung berbagi kepada yang lain. Maka sekurang-kurangnya walaupun kita tak kaya harta, lebih baik kita kaya jiwa. Setidaknya kita mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kata Nabi melanjutkan dalam hadis itu, inna azza wa jalla yu'ti ma kutiba lahu minar rizqa. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang telah ditakdirkannya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita, walaupun jaraknya antara dua gunung, dia akan sampai kepada kita. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, walaupun jaraknya antara dua bibir, dia tidak akan sampai kepada kita, karena tidak ditakdirkan untuk kita. Makanya kita diminta bersabar dalam menanti rizki. Jangan kita mengambil jalan pintas supaya hidup bisa setara dengan yang lain. Maka diminta kita bersabar. Lalu kemudian kata Nabi, khuzu, ambillah yang halal, khuzu mahala, wada'u mahrum, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Jadi begitu Nabi mengajarkan kepada kita dalam mencari rezeki. Jadi makanya oleh sebab itu,
Obat daripada istifta ini adalah memang harus bersyukur. Kemudian kita qanaah, menerima dengan lapang dada setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, sambil kita berusaha menjalani proses yang terbaik. Makanya kata Nabi, orang yang ridho, ya, irdo bima kasamallah takun aknan nas, ridho terhadap pembagian daripada Allah, itulah orang yang kaya. Takun agnan nas, itulah orang yang kaya di antara manusia, yang ridho atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak berlebih, tapi kita mensyukurinya, kita ridho, kita qanaah menerimanya, kaya batin kita menerimanya. Orang itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam hidupnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, Bapak-bapak Ibu, kita melatih diri kita ini. Selama ini kita memperturutkan raga, memperturutkan hawa. Di bulan Ramadan ini tidak ada. Tiba waktu imsak sama menahan, tiba waktu berbuka sama makan kita. Diminum saja waktu berbuka itu air teh agak seteguk, kenyang perut kita. Jadi apa yang mau kita banggakan? Tidak ada bedanya orang kaya dengan orang yang miskin selama Ramadan ini, sama-sama menahan kita. Berbuka sama makan sesuap nasi sama kenyang kita, tidak ada bedanya. Jadi selebihnya ya itulah hawa tadi yang membuat kita cenderung melakukan perbuatan menyimpang, sehingga Allah tidak ridha terhadap diri kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.